Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 943-946 muncul. Jericho Lee segera menuju ke sisi kanan tubuhnya dalam sekejap, tergeletak di tanah. Yi. Suara kecil seperti arus listrik lewat, lalu menghilang ke dalam kabut. Mata Jericho Lee sedikit berat. Dia tidak menyangka ada sesuatu yang tersembunyi di balik kabut. Benar saja, ada yang tidak beres dengan kabut itu. Dia melepaskan pikirannya dan segera mencari sesuatu di dalam kabut. Yi. Suara-suara aneh bergema di telinga, terutama di tengah kabut. Bagian depan dan belakang tidak bisa terlihat dengan jelas, yang pasti membuat orang merasa tidak nyaman. Suara mendesing. Pada saat dia sangat waspada, punggungnya terasa dingin lagi, dan nafas bahaya mendekat. Bersenandung. Mata Jericho Lee dingin, tangan kanannya menyanyikan sebuah lagu, dan nyala api muncul dari telapak tangannya. Api ki sejati. Penggunaan ki asli untuk membakar dan membentuk api adalah cara yang hanya dapat digunakan oleh ahli di atas periode ramuan emas. Kekuatannya jauh lebih kuat dari api biasa. Bersenandung. Nyala api tiba-tiba melonjak, seperti pita, langsung menuju sosok itu. Mencicit. Seperti jeritan melengking, bayangan itu akhirnya menunjukkan bentuk aslinya. Jericho Lee memusatkan pandangannya dan berkata, apa ini? Dia melihat serangga yang tampak aneh dengan cakar mantis, tubuh kumbang dan tubuh merah. Mencicit. Api ki sejati membakar serangga aneh itu menjadi abu. Mata Jericho Lee agak berat. Dia belum pernah melihat serangga aneh ini sebelumnya. Apakah karena ruang inilah ia bermutasi? Yi. Pada saat ini, perasaan ilahi merasakan krisis lagi, dan dengan cepat melemparkan api ki sejati ke dalam bayangan. Serangga aneh seperti dua kacang polong tadi, terbakar api. Sepertinya ada lebih dari satu serangga aneh yang bersembunyi di balik kabut. Memikirkan hal ini, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju ke tanah, dalam hal ini, itu adalah api. Rerumputan di tanah sudah mengering. Jika tersulut api, seharusnya bisa menyebar dengan cepat. Apalagi suhu tinggi yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dapat dengan cepat menguapkan kabut, sehingga kabut juga dapat menyebar. Ledakan. Dengan api, dia menyalakan rumput layu di tanah. Begitu api muncul, api mulai menyebar dengan cepat, terutama saat jerami sedang terbakar dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, api menyebar luas. Tentu saja Jericho Lee tidak khawatir orang lain akan terbakar setelah api menjalar. Selama mereka menggunakan ki untuk bertahan, nyala api biasa ini tidak akan melukai mereka sama sekali. Zizi. Apinya membumbung sangat tinggi, dan suhu yang panas membakar uap air kabut, serta serangga aneh yang tersembunyi di balik kabut. Mencicit. Serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan berubah menjadi abu. Panggilan mereka dingin dan terus-menerus. Ada banyak sekali serangga aneh, Jericho Lee terkejut. Dengan mata telanjangnya, kabut dengan cepat menyebar di bawah api, memperlihatkan kumpulan serangga aneh yang padat, setidaknya ribuan di antaranya. Jumlah yang begitu besar sudah cukup membuat orang takut. Walaupun aku tidak tahu bagaimana rasanya digigit serangga aneh, namun serangga yang bisa hidup di tempat hantu seperti ini jelas bukan makhluk biasa. Bisa jadi kematian atau cedera jika digigit. Nyala api terus menyala, dan Jericho Lee tidak sabar untuk membakarnya. Saat nyala api bergerak maju, dia mengikutinya. Kabut juga berangsur-angsur menghilang, sehingga garis pandang menjadi jauh. Jericho Lee mematikan ponselnya, lalu melepaskan senzi dan melanjutkan mencari lokasi Qiu Cheng dan orang lain di dekatnya. Ah! Hati-hati! Minggir! Pada saat ini, Jericho Lee mendengar suara yang dikenalnya sekitar 1 kilometer jauhnya. Wajahnya berubah dan sosoknya melintas. Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia melihat Qiu Cheng dan Qiu Sui gugup dan berjaga-jaga. Di kaki mereka, rumput di dinding tergeletak untuk beristirahat. Wajahnya memucat dan dia tampak seperti diracun. Yi. Tiba-tiba, bayangan gelap keluar. Kabut dan menyerang mereka. Serang Qiu Cheng berteriak pada Qiu Sui. Qiu Sui mengangguk dan segera mengayunkan pedangnya ke bayangan terbang. Bang! Yang terdengar hanyalah suara logam yang tumpul, dan bayangan itu menyusut kembali. Qiu Sui diam, serangan tidak valid. Bagaimana mungkin? Cangkang monster itu sangat keras. Serangan semacam ini tidak ada gunanya. Menelan ludahnya. Dalam menghadapi serangan semacam ini, dia tidak ada hubungannya dengan serangga yang tampak aneh itu. Yi. Serangga aneh itu mendekat dan menyerang tenggorokannya dengan kecepatan yang mengerikan. Qiu Cheng ketakutan dengan kecepatan yang mengerikan itu. Dia hanya ingin membela diri, tetapi ternyata dia tidak bisa membela diri sama sekali. Selesai. Pada saat itu,
Seluruh tubuhnya terasa dingin, dan hatinya benar-benar putus asa. Suara mendesing. Pada saat kritis ini, nyala api keemasan pucat keluar dan membungkus serangga aneh itu di tempat. Mencicit. Serangga aneh itu menjerit nyaring, lalu langsung terbakar menjadi abu terbang. Qiu Cheng tercengang. Kepalanya linglung, dan dia sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Qiu Sui dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah api, tiba-tiba terkejut dan berteriak, Li Shao. Li Shao. Qiu Cheng tiba-tiba pulih dari kesurupannya, dan kemudian melihat Jericho Li muncul dari kabut, sangat gembira, Li Shao. Hebat, terima kasih telah menyelamatkanku. Bagaimana kalian bisa terlibat dalam hal ini? Mendekati, Jericho Li melihat bahwa mereka ada di dalam berantakan, terutama rumput di tanah. Mendengar ini, Qiu Cheng dan Qiu Sui tidak bisa menahan tawa getir. Setelah kami memasuki reruntuhan, kami menemukan bahwa kami jatuh ke dalam kabut ini dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Untungnya, 3 orang bertemu satu sama lain dan sedang memikirkan cara melewati kabut. Kemudian mereka menemukan seekor serangga aneh di dalam kabut, dan dia digigit olehnya. Li Jericho Li melangkah maju, membungkuk untuk memeriksa rumput liar, sedikit mengernyit, dia diracuni. Keracunan. Apakah serangga itu beracun? Wajah Qiu Cheng terkejut. Baiklah. Jericho Li mengangguk, lalu mengeluarkan jarum perak itu dan segera meletakkannya. Begitu jarumnya jatuh, wajah rumput menjadi jauh lebih baik. Melihat ini, mereka berdua merasa lega. Itu sepertinya Jericho Li tidak berbohong ketika dia mengatakan dia tahu cara melakukan pengobatan. Racun serangga aneh ini bahkan tidak bisa mempertahankan ki yang asli. Tampaknya itu racun yang sangat kuat. Jericho Li berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja melihatmu menyerang dengan pedang. Tampaknya serangga aneh ini kebal. Ya. Tubuh mereka sangat keras sehingga tidak bisa terluka sama sekali. Qiu Sui terlihat kesal. Tapi menurutku Li Shaogang baru saja membakarnya sampai mati. Apakah mereka takut dengan api? Qiu Cheng memikirkan apa yang baru saja terjadi dan berkata dengan terkejut. Jericho Li mengangguk, saya baru saja menyalakan api dan membakar banyak serangga aneh. Dan menghilangkan kabut. Bab 944. Mendengar ucapan itu, kedua orang itu langsung merasa kecewa. Aduh. Aku tidak percaya mereka takut pada api. Ayo nyalakan api dan bakar mereka. Bagus. Bersama-sama, mereka segera menyalakan rumput yang layu di tanah, dan nyala api segera mulai menyebar ke segala arah. Nyala api yang membubung menghilangkan kabut dan memperlihatkan serangga aneh di dalam kabut. Mencicit. Serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dalam api, menjadi abu terbang. Melihat cacing abu, Qiu Cheng dan istrinya sangat ketakutan. Mereka tidak melakukannya. Saya berharap ada begitu banyak serangga yang tersembunyi di balik kabut. Bagus sekali, kabut sudah banyak hilang dan penglihatan menjadi lebih luas. Seharusnya lebih mudah menemukan orang lain. Qiu Cheng berkata dengan sangat gembira. Jericho Li pergi ke depan rumput liar dan memeriksa kondisinya. Racunnya seharusnya hampir hilang. Meskipun racun serangga aneh itu sangat kuat, aku datang tepat waktu dan tidak mengancam nyawaku. Hebat. Qiu Sui tersenyum. Rerumputan di dinding bangkit dari tanah dan menggerakkan kakinya, menunjukkan ekspresi bersyukur, terima kasih. Ayo pergi dan cari orang lain dulu. Bagus. Mereka melepaskan kesadaran ilahi untuk mencari, memegang tanaman merambat di tangan mereka dan menyalakan rumput layu di tanah saat mereka berjalan. Selama saat api terus menyebar, ia selalu dapat membakar serangga hingga bersih dan menghilangkan kabut. Setelah berjalan beberapa saat, wajah Qiu Cheng berubah, sepertinya arah selatan sedang bergerak. Itu Tuan Zuo dan mereka. Semua orang terkejut dan bergegas ke selatan. Sial. Serangga apa ini dan bagaimana mereka bisa begitu ganas? Zuo Tianxi kecewa dan menyerang dengan ki asli, tetapi ternyata efeknya sangat kecil. Tampaknya serangga aneh itu tidak dapat dibunuh sama sekali. Bakar dengan api. Pada saat ini, seruan peringatan datang dari jauh. Siapa? Saya terkejut. Qiu Yi di sebelahnya memikirkannya dan tiba-tiba menjawab, suara ini itu Li Shao, Li Tianxi. Zuo Jian menoleh keheranan dan melihat keempat orang Jericho Li berlari cepat, dan menyalakan rumput layu di tanah pada saat yang bersamaan. Ini adalah... Qiu Yi berkedip. Serangga aneh ini takut pada api, selama apinya menyala, mereka bisa mati terbakar. Dan apinya bisa menghilangkan kabut. Bersenandung. Api menyebar dengan cepat, membakar banyak serangga aneh menjadi abu. Melihat ini, semua orang merasa lega, ini sangat berguna. Tuan Muda Li. Qiu Yi melangkah maju, bagus, kamu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Tidak ada yang pernah digigit serangga aneh. Mata Jericho Li menyapu kerumunan.
Qiuyi menggelengkan kepalanya, tidak. Kami menemukannya tepat waktu. Begitu kami menemukan serangga aneh itu, kami segera menghindar dan tidak membiarkan mereka menggigit. Ada apa? Apakah ada di antara kalian yang pernah digigit? Ke rumput di dinding. Dia baru saja digigit dan hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, Li Shao datang tepat waktu dan menyembuhkannya dengan keterampilan medis. Terima kasih kepada Tuan Muda Li. Ya, ya. Jika bukan karena peringatan Li Shao, kami akan panik ketika menemukan kabut ini setelah memasuki reruntuhan, dan kecelakaan tidak dapat dihindari. Berterima kasih atas peringatan Jericho Lee. Bisa dibilang mereka bisa bertahan dalam kabut ini, berkat Jericho Lee. Jericho Lee melambaikan tangannya, jika kamu sopan, kamu tidak perlu mengatakannya, semuanya baik-baik saja. Semua anggota tim mereka selamat dan tidak ada kematian. Li Tianxi, menurutmu serangga aneh apa ini? Suo Jin mau tidak mau bertanya. Jericho Lee mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat serangga aneh semacam ini. Kelihatannya aneh, seperti belalang sembah, seperti kumbang, atau arthropoda. Sungguh aneh. Ini seperti cacing yang bermutasi. Mungkinkah ada variasi karena ruang ini? Qiu Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Saya kira tidak demikian. Saat ini, Jijie, yang jarang berbicara, berbicara. Orang-orang terkejut dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Qiu Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, Jijie, tahukah kamu apa yang terjadi? Jijie mengangguk, saya baru saja menghitung dengan deduksi bahwa serangga aneh ini awalnya ada di ruang ini, dan mereka telah ada setidaknya selama beberapa ratus tahun, tanpa variasi apapun, dan mereka bukan milik spesies apapun sekarang. Itu sudah ada. Mata orang banyak melebar. Bagaimana mungkin? Tempat hantu semacam ini benar-benar tertutup. Ada tanaman mati di mana-mana. Tidak ada sinar matahari atau air. Jika serangga ini ada sepanjang waktu, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Suo Jin jelas tidak percaya. Serangga ini ada sejak awal. Jijie tertawa, jika kamu mengatakan itu. Saya telah menyimpulkan bahwa ruang ini harus dipelihara dengan susunan yang sangat besar, dan susunannya sangat cemerlang, dengan gunung dan sungai, kunzi, istana Qiansui, dan sebagainya. Tanaman dan pepohonan yang layu sebenarnya hanya dangkal. Faktanya, ada tidak hanya air tetapi juga sinar matahari di ruang ini, namun sekarang kami hanya terjebak dalam kabut di luar, sehingga kami tidak dapat melihat gambaran keseluruhan reruntuhan dengan jelas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, orang-orang tiba-tiba tersadar. Jadi begitu. Artinya, sebenarnya kita sekarang berada di posisi seluruh pintu masuk Kimendunjia, dan kita terjebak dan tidak bisa keluar. Jiji mengangguk, iya. Posisi kita saat ini ada di susunan kabut, dan kabut itu sendiri adalah kondensasi uap air, yang artinya pasti ada air di dekatnya, jadi kita berada di istana air kering. Asal ikuti saja arahan Kanzi, kamu bisa keluar dari kabut. Semua orang sangat gembira. Qiu Cheng berseru dengan gembira, tentu saja, ada orang yang bisa menyimpulkan keajaiban Dunjia. Jika itu untuk kita, akan membutuhkan banyak usaha untuk keluar dari kabut ini. Ya, ya. Qiu Yi dan yang lainnya tidak bisa menahan anggukan. Ikuti saya, dan ingatlah untuk membakar serangga dengan api. Serangga aneh tersebut sebenarnya digunakan untuk menjebak para penyusup. Mereka adalah bagian dari keajaiban menghindari baju besi. Jijie mengingatkanku dengan suara yang dalam dan berbalik untuk berjalan ke arah barat daya. Kerumunan itu segera mengikuti, berjalan agak jauh, dan meninggalkan dekat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Serangga aneh ini sepertinya semakin banyak. Tentu saja, ini adalah cara untuk membunuh para penyusup. Kami berangkat dari arah punggung bukit, dan kami akan keluar dari kabut. Serangga aneh akan mencoba menghentikan kita dan menghalangi kemajuan kita. Haha, tapi serangga aneh ini takut pada api. Tidak peduli berapa banyak mereka datang, tidak ada gunanya. Di dekatnya, api ki asli dibuang, dan nyala api besar muncul, dan serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya langsung terkubur di lautan api. Air dan api saling menaklukkan. Serangga aneh ini hidup di istana air kering. Mereka secara alami takut pada api. Baik Li Huo maupun Nan Huo dapat memberikan pukulan fatal bagi mereka. Jika orientasi kelima elemen tersebut disesuaikan, meskipun kita tidak menggunakan api untuk menyerang, serangga aneh ini akan mati karena kelima elemen tersebut. Sebagai ahli di bidang ini, Jiji secara alami tahu cara menghadapi serangga aneh ini. Hampir keluar dari kabut. Wajah Jiji berubah, lalu langkahnya tiba-tiba terhenti. Saat kita sampai di lokasi kebakaran selatan, jika menurut saya bagus, itu pasti daerah vulkanik. Bab 945. Kerumunan itu bergegas maju, lalu keluar dari kabut. Adegan itu segera berubah.
Beberapa kawah berdiri tinggi, gunung memiliki ciri khas berwarna merah, dan bebatuan tanah berwarna merah tua, udara mengeluarkan bau terbakar. Ini benar-benar zona vulkanik. Hati orang-orang terpesona. Jangan takut. Menurut posisi Kimendunjia, kita harus bisa menyingkirkan semua jebakan ketika kita berpindah dari posisi api selatan ke posisi Tiansu Tianquan. Dipimpin oleh Jijie, yang mahir menghindari baju besi dan deduksi, mereka tidak memicu bahaya zona vulkanik dan kemudian melewatinya begitu saja. Namun sebelum dia mengambil banyak langkah, teriakan nyaring terdengar dari belakang. Jeritan melengking bergema di langit, terutama yang keras di ruang sunyi ini. Jericho Lee dan yang lainnya dalam proses maju mendengar teriakan itu, dan wajah mereka berubah satu demi satu. Ada yang tidak beres. Qiu Suexin adalah seorang. Lin, Qiu Cheng sedikit mengernyit, seharusnya itu dua tim lainnya, diperkirakan mereka diserang oleh serangga aneh. Ya. Sebelumnya mereka menolak untuk membiarkan mereka beraksi bersama, tetapi sekarang mereka diserang oleh serangga aneh dan berteriak dengan sangat menyedihkan. Saya khawatir mereka dikepung oleh semua serangga aneh dan kebanyakan dari mereka mati mengenaskan. Kamu pantas mendapatkannya. Qiu Yi bersenandung dengan dingin. Zhuo Jian berkata dengan dingin, jalan adalah pilihan mereka sendiri, tidak heran siapapun. Jika kita bertindak bersama, tidak akan seperti ini. Rerumputan di dinding mengangguk. Sekarang dia sangat senang mengikuti Jericho Lee, kalau tidak dia pasti sudah dibunuh oleh serangga aneh tadi. Jijie mengerutkan kening, aneh, meskipun mereka bertemu serangga aneh, tetapi bagaimana mengatakan bahwa kedua tim mereka memiliki tuannya sendiri. Meskipun ada banyak serangga aneh, kekuatan mereka tidak boleh menyakiti mereka. Guru surgawi tidak dapat disakiti, tetapi orang-orang yang bukan guru surgawi itu sengsara, Jericho Lee menyeringai. Jijie tertegun dan tiba-tiba berkata, kamu benar. Mungkin Pei Long yang meninggal. Sayang sekali. Zhuo Jian menunjukkan tangannya dan mengikuti dua tuan surgawi bodoh untuk mengubur nyawanya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa Pei Long dan saudara-saudaranya benar-benar tidak beruntung. Ayo pergi. Bukan urusan kita apakah mereka mati atau tidak. Lagi pula, jika mereka mau mengambil risiko sendiri, biarkan mereka mengambil risiko. Mereka saling memberi kesempatan pada awalnya, tetapi mereka tidak menghargainya. Kerumunan melanjutkan. Setelah berjalan jauh, mereka mendengar teriakan lagi dari belakang. Untungnya, mereka mengikuti Jericho Lee, kalau tidak mereka akan mati. Setelah kurang lebih setengah jam berjalan kaki, akhirnya masyarakat melewati zona vulkanik dan sampai di kawasan baru. Ini adalah berdiri di tepi lapangan baru, semua orang terbelalak dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di depan kami ada benda mirip pagoda batu yang menjulang tinggi di sebelah kiri, di sebelah kanan ada pagoda batu serupa, dan di tengah kedua pagoda batu itu ada bangunan datar. Di sebelah bangunan besar yang menghadap ke arah orang-orang, terdapat sebuah kotak besar di atas tanah yang terbuat dari lempengan batu biru. Di tengah alun-alun terdapat platform batu yang bentuknya seperti altar. Di sekitar bangunan banyak terdapat pilar-pilar batu yang tinggi menjulang ke awan, sangat spektakuler. Bangunan yang luar biasa. Seru Qiu Cheng. Saya tidak dapat membayangkan bangunan seperti itu tersembunyi di dalam reruntuhan. Apakah ini reruntuhan yang sebenarnya? Qiu Yi bergumam. Jericho Lee sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya benda seperti loteng yang kita lihat di luar sebenarnya hanyalah ilusi yang menipu. Mereka mengangguk. Mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan lain di reruntuhan yang sebenarnya. Ayo, pergi dan lihat. Mereka segera menuju ke tangga di bawah kaki mereka. Setelah menunggu, mereka menemukan bahwa bangunan itu terlihat sangat besar dari kejauhan. Itu tidak terlalu spektakuler dalam imajinasi mereka, tetapi hanya setelah berjalan mereka menyadari bahwa itu luar biasa. Bukankah itu terlalu besar? Qiu Sue merasa luar biasa. Saya menemukan itu sangat besar ketika saya turun. Siapa yang bisa membangun gedung sebesar itu? Qiu Cheng sangat penasaran. Jijie berkata sambil tersenyum, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Dari sudut pandang orang awam, tidak mungkin membangun gedung seperti itu di zaman dahulu. Bahkan di zaman modern pun, sangat sulit untuk membangun gedung seperti itu. Kamu seorang pejuang, itu berbeda, Zhuo tidak dapat menahan anggukan dan menggema, itu benar. Orang biasa hanya dapat mengandalkan mesin modern berskala besar, tetapi kata-kata seni bela diri dapat memobilisasi kekuatan surga dan bumi, apalagi kalau sudah mencapai tingkat tertentu, mereka punya kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai. Sulit bagi orang awam untuk membayangkan batu sebesar itu bisa dipindahkan oleh seorang pejuang. Bukan tidak mungkin bisa membangun gedung sebesar itu. Hanya saja siapa yang bisa melakukan itu.
Meskipun prajurit yang kuat benar-benar dapat melakukan ini, konstruksi bangunan sebesar itu pasti sangat besar, yang membuat orang sangat penasaran. Tidak ada gunanya menebak-nebak. Seharusnya ada petunjuk di dalam bangunan itu. Pergi saja dan lihat. Ingat. Untuk lebih memperhatikan observasi, mungkin beberapa detail yang mudah diabaikan dapat membantu kita. Jericho Lee mengingatkan saya dengan suara yang dalam. Mereka mengangguk dan pergi ke dua bangunan besar selangkah demi selangkah. Mereka pertama-tama sampai di alun-alun di depan gedung dan melihat platform batu seperti sebuah altar. Apakah ini altarnya? Qiu Cheng berbisik. Seharusnya begitu. Orang dahulu menyembah dewa, jadi mereka membangun altar seperti itu, kebanyakan untuk berdoa ke surga. Kaisar kuno akan membangun altar untuk berdoa memohon hujan dan cuaca baik di tahun mendatang. Qiu Sui mahir berbahasa Mandarin kuno dan memiliki pendapat dalam aspek ini. Wash. Jericho Lee melompat ke altar. Mereka terkejut, ragu-ragu dan melompat. Ketika mereka sampai di altar, mereka menemukan bahwa altar itu sangat bagus. Besar, luasnya setidaknya 100 meter persegi. Lempengan batu di bawahnya saja memiliki berat lebih dari 100 kilogram. Apakah altar sebesar itu benar-benar untuk pengorbanan? Qiu Cheng melihat ke kiri dan ke kanan, menatap Qiu Sui dengan curiga. Qiu Sui, bisakah kamu melihat altar macam apa ini? Biarkan aku memikirkannya. Altar dengan kegunaan berbeda memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, di altar yang digunakan untuk berdoa memohon cuaca baik, biasanya terdapat tripod yang di dalamnya diletakkan beberapa upeti. Jika kaisar berdoa kepada para dewa agar turun hujan, ia juga akan memasang tripod yang menampung sebagian besar barang kurban. Jika digunakan oleh kaisar untuk mempersembahkan korban ke surga dan membuktikan hak sah mereka atas tahta, mereka tidak akan memberikan upeti, tetapi akan memberikan beberapa dekrit atau prasasti kekaisaran. Qiu Sui memutar otak untuk berpikir, dan umumnya, ada spesifikasi untuk altar, dan beberapa altar sangat mirip dengan platform batu untuk pemenggalan kepala. Terkadang, untuk mencegah altar dirusak oleh orang tak dikenal, beberapa kata peringatan akan ditandai. Bab 946. Kata-kata. Semua orang tercengang dan bereaksi tiba-tiba. Cari. Lihat apakah ada kata-kata di altar. Mereka semua menatap ke altar. Mereka takut tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter. Ya. Lihat, ada kata-kata di sini. Tiba-tiba Qiu Yi berseru kaget. Apa? Mereka sangat terkejut sehingga mereka segera mengepung mereka. Qiu Yi melambai kepada Qiu Sui, di sini, Qiu Sui. Cepat lihat. Kata-kata apa ini? Baiklah, coba saya lihat. Qiu Sui pergi ke depan, mengarahkan ke senter, melihat serangkaian karakter hantu yang bengkok dan zigzag. Bagaimana kabarmu? Bisakah kamu mengenalinya? Tanya Qiu Cheng penuh semangat. Qiu Sui menyentuhnya dengan tangannya dan memutar alisnya untuk berpikir sejenak. Tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Dia menjawab sambil berpikir, saya tahu kata ini. Ini Sixia. Apa? Sixia. Apakah Sixia dari dinasti Song? Qiu Yi tercengang. Apakah kamu yakin itu Sixia? Zuo Jin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Qiu Sui mengangguk dan menjawab dengan nada yang sangat tegas, itu tidak mungkin salah. Teks Sixia sangat istimewa. Teksnya seperti karakter yang diukir pada segel, dan ciri yang paling khas adalah jenis teks ini. Semua karakter tampak seperti satu kata. Mereka segera menatap tajam dan terkejut saat mengetahui bahwa, seperti yang dikatakan Qiu Sui, rangkaian kata-katanya benar-benar tampak seperti satu kata. Dapatkah Anda mengenali apa arti kata-kata ini? Zuo Jin bertanya lagi. Wajah Qiu Sui menunjukkan sedikit keraguan. Dia ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, jika kamu membunuh iblis kuno, mereka yang mengganggu iblis akan dihukum. Klan iblis kuno. Apa itu? Sebuah klan. Apa itu roh? Tidak jelas. Saya tidak dapat memahaminya. Ini bukan sekedar lelucon, kan? Semua orang saling memandang dengan bingung. Hanya tubuh Jericho Lee yang gemetar dan nafasnya menjadi pendek. Dia menatap Qiu Sui dengan erat, apakah kamu yakin itu menyebutkan sekte iblis kuno? Ya, Qiu Sui menunjuk ke beberapa kata, kata-kata ini adalah arti dari sekte iblis kuno. Aksara Sixia sebenarnya ditiru oleh aksara Cina. Jika Anda menghilangkan beberapa radikal, Anda dapat melihat bayangan mendalam dari karakter Tiongkok. Jericho Lee mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak berbicara lagi. Orang-orang saling memandang. Apa yang salah dengan dia? Li Tianxi, apakah kamu tahu sesuatu? Dia berkata. Jericho Lee mengangguk dan menarik napas dalam-dalam, pada saat ini, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Sekitar 500 tahun yang lalu, terjadi bencana di dunia seni bela diri Tiongkok. Pada saat itu,
seorang pria bernama Wei Qi Hang berlatih sebuah semacam keterampilan sihir yang menyebabkan malapetaka di dunia latihan. Hanya dengan menyatukan semua cabang utama Wei Qi Hang dapat dibunuh. Keterampilan sihir. Gumam Sekte Iblis Kuno Zhuojian, dan segera melebarkan matanya, maksudmu? Itu benar. Jericho Lee menoleh dan melihat ke atas, keterampilan sihir Wei Qi Hang berasal dari Sekte Iblis Kuno. Meskipun saya tidak tahu sekte macam apa Sekte Iblis itu, dikatakan bahwa Sekte Iblis itu sangat kuat dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Keterampilan sihir yang mereka latih dapat membuat orang memperoleh kekuatan yang sangat dahsyat dalam waktu singkat. Justru karena keterampilan sihir semacam itulah Yu Qi Hang menjadi iblis pembunuh. Meskipun saya tidak yakin Sekte Iblis Kuno adalah yang disebutkan di sini, meskipun kemungkinannya hanya 1 dari 10.000, kita harus memperhatikannya. Ketika mereka mendengar ini, mereka tersentak. Secara tidak sengaja, mereka sepertinya terlibat dalam krisis besar. Li Shao, apakah ini peninggalan klan iblis kuno? Qiu Sui menelan ludah dan menjadi pucat. Jericho Lee mengerutkan kening, saya tidak tahu. Lagi pula, saya tidak tahu Sekte Iblis Kuno. Saya baru saja mendengarnya. Mengenai kebenaran rumor tersebut, saya tidak tahu. Tapi tidak ada udara di dalam lubang. Meski hanya rumor, kita tidak boleh gegabah. Jika kita ceroboh, kita bisa kehilangan nyawa. Tiba-tiba, hati orang-orang terangkat ke tenggorokan. Awalnya mengira ini adalah petualangan yang sangat bagus, jika beruntung, Anda bisa mendapatkan kesempatan sendiri, tetapi tidak menyangka bahwa mereka benar-benar masuk ke sarang iblis. Mata Jericho Lee menyapu wajah putih semua orang dan berkata sambil tersenyum santai, kamu tidak perlu terlalu gugup. Anda belum menjelaskan apakah ini rumah iblis kuno. Pikirkan tentang itu. Jika ini benar-benar sarang iblis di sini, mengapa ia meninggalkan kata itu di altar? Semua orang tercengang. Li Shao, maksudmu mungkin altar itu digunakan untuk mengeksekusi iblis kuno? Iya. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan potongan. Jericho Lee mengangguk, dan sedikit keraguan muncul di antara alisnya, tetapi saya tidak mengerti mengapa dia menyebut roh jahat itu lagi, dan juga mengatakan bahwa mereka yang mengganggu roh jahat akan dihukum. Dua menara. Qiu Cheng tidak bisa menahan diri untuk berkata. Aku tidak yakin. Mungkin kamu benar, tapi mungkin kamu tidak benar sama sekali. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak Sixia. Bahkan jika ada iblis, mereka akan menjadi abu dalam 1000 tahun. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Hal ini membuat orang merasa sedikit lega. Mungkin segalanya tidak seburuk yang mereka kira. Apakah ada kata lain di altar? Jericho Lee bertanya lagi. Mereka semua mencari di altar secara terpisah. Sayangnya, setelah lama mencari, mereka tidak mengikuti. Sayang sekali. Sepertinya ini satu-satunya informasi yang berguna. Sedangkan untuk informasi lainnya, kita hanya bisa melihat ke dalam gedung. Jericho Lee menoleh dan melihat ke dalam gedung. Tak lama kemudian, beberapa orang turun dari altar. Saat dia hendak berjalan ke depan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Seseorang. Jericho Lee tiba-tiba menoleh, dan semua orang melihatnya. Itu mereka. Qiu Cheng terkejut. Zhuojian mengerutkan kening, mereka belum mati. Wajar jika mereka bertiga adalah penguasa surgawi. Mereka tidak akan mati begitu saja, tapi lihatlah hanya 3 yang tersisa. Diperkirakan yang lain akan mati. Alis Jijie terkunci dan matanya dingin. Itu Xing Tianli, Xing Tianyang, dan Qiu Qianqi. Tentunya dengan kekuatan guru surgawi, ketiganya masih membawa serangan serangga aneh tersebut, lalu bergegas keluar dari kabut, dan akhirnya ditemukan di sini. Kamu belum mati. Ketika ketiganya maju, ketika mereka melihat Jericho Lee dan yang lainnya semuanya utuh, wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Zhuojian mencibir, kami tidak kehilangan tangan, mengecewakanmu. Kamu seharusnya tidak begitu. Bagaimana kamu bisa berjalan melewati kabut tanpa mengalami kerusakan apapun? Xing Tianyang berteriak dengan marah. Zhuojian memutar matanya dan menjawab, apakah kamu peduli bagaimana kami melakukannya? Tapi kamu, kecuali kalian bertiga, semuanya rusak. Tutut, saudara Pei sudah lama bersamamu selama 8 generasi. Tidak jelas bagaimana mereka mati.